Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengoperasian pada mesin bubut. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan menggunakan tutorial. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, mahasiswa mampu mengoperasikan serta membuat benda kerja dengan mesin bubut atau turning mesin. Di sini akan dibahas mengenai tutorial bagaimana yang pertama menyalakan mesin bubut, kemudian bagaimana setting putaran spindle, terus kemudian setting pahat bubut, yang keempat setting benda kerja, dan yang kelima bagaimana tutorial untuk bubut racing, yang keenam tutorial untuk bubut rata, yang ketujuh tutorial untuk bubut bertingkat, yang kedelapan tutorial cara membubut tirus, yang kesembilan tutorial membubut alur, dan yang terakhir mematikan mesin. Oke, jangan kemana-mana, silahkan simak video berikut ini untuk bisa melakukan pengerjaan dengan mesin bubut. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai pekerjaan bubut, kita pastikan kabel power disambungkan terlebih dahulu. Pastikan disesuaikan dengan colokan listrik yang sudah ada. Kemudian dipastikan saklar pada posisi on. Setelah posisi on, baru kita coba, dan dipastikan juga emergency tidak dalam keadaan tertekan. Ya, ini hal yang utama yang harus diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa di sini. Ya, setelah nyala, baru kita setting kecepatan putar yang kita inginkan berapa. Tentunya disesuaikan dengan benda kerja yang akan dilakukan pembubutan. Ya, di situ ada handle untuk mengatur kecepatan putar sesuai dengan mesin bubut yang sudah disediakan dari variasi kecepatan putar dari spindle-nya. Bisa dilihat ini setting kecepatan putar yang pelan. Jika kecepatannya kurang, bisa ditambahkan dengan memposisikan handle sesuai dengan kecepatan putar yang sudah tertera pada mesin bubut. Terus kemudian kita dicoba, kalau sudah oke, baru kita bisa ke tahap berikutnya. Pada tahap selanjutnya adalah memasang pisau atau pahat ya. Untuk pemasangan pahat pada turbos, dipastikan pahat harus sesuai tingginya dengan senter putar. Jadi kalau umpamanya kurang tinggi ditambah ganjel, kalau terlalu tinggi bisa dikurangi ganjelnya. Kalau sudah pas tingginya, kita coba kencangkan dengan pengunci toolpost. Nah, setelah kencang, pahatnya kencang, pisaunya kencang, kita pastikan lagi posisi ujung dari pahat harus sama tingginya dengan ujung dari senter putar. Kalau sudah sesuai, nah, baru bisa dilakukan pembubutan pada benda kerja. Oke, selanjutnya adalah pemasangan benda kerja. Jadi
cekam dikendorkan terlebih dahulu, baru setelah itu dipasang benda kerjanya dan dikencangkan dengan menggunakan kunci cekam. Pastikan benda harus tercekam dengan erat. Baru setelah itu kita posisikan pahat mendekati pada benda kerja yang akan dilakukan pembubutan. Tapi sebelumnya disetting dulu agar pahat tidak tertabrak pada spindle. Oke, pada tahap ini kita akan melakukan pembubutan facing. Dipastikan pahat mendekati permukaan benda kerja yang akan di facing, kemudian kita gerakkan dengan melintang dengan cara memutar searah jarum jam eretan melintang, dan diulangi sampai facing yang kita inginkan. Setelah facing, pada tahap berikutnya adalah pembubutan rata. Kalau tadi facing menggunakan eretan melintang, tapi pada pembubutan rata kita menggunakan eretan memanjang. Eretan memanjang posisinya putarannya ada di bawahnya eretan melintang. Jadi ada dua untuk eretan memanjang, bisa menggunakan eretan atas dan eretan bawah. Yang membedakan antara eretan atas dan eretan bawah itu feedingnya. Kalau yang atas itu lebih kecil feedingnya, tapi kalau yang bawah itu lebih besar. Nah, dipastikan pada saat pembubutan rata ini diameter yang diinginkan harus selalu dicek dengan menggunakan alat bantu, alat ukur sigmat ya, untuk mengetahui diameter benda kerja yang kita akan lakukan pemotongan. Kalau sudah pas dan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, maka pembubutan rata bisa dihentikan. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang jika diameter belum sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya kita akan melakukan proses bubut bertingkat. Pada bubut bertingkat ini sama halnya seperti bubut rata yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang membedakan di sini ada perbedaan diameter. Kita buat diameter di sini menjadi diameter 12, dimana diameter awalnya itu adalah 25 mm diameternya, dan di diameter bertingkatnya kita buat menjadi 12 mm diameternya. Untuk pahatnya kita masih tetap menggunakan pahat bubut rata kiri ya. Pada kali ini kita akan melakukan pembubutan tirus, tapi sebelumnya dipastikan dulu sudut yang kita inginkan, disetting, dipaskan sesuai dengan hasil perhitungan dari kemiringan sudut yang diinginkan. Baru setelah itu diletakkan ujung pahat pada permukaan benda kerja dan dengan cara memutar eretan atas agar maju dan memotong benda kerja. Bisa dilihat itu sudah
akan terjadi ketirusan. Pada hal ini ketirusan yang dilakukan adalah 40 derajat. Dilakukan secara berulang-ulang sampai pada titik tengah dari benda kerja, karena kita akan membuat lancip dari ujung benda kerja dengan sudut 40 derajat. Dipastikan pada saat melakukan tirus, apalagi pada ujung benda kerja, benar-benar sesuai dengan center dari benda kerja agar tidak terjadi kesalahan dimensi pada saat melakukan pekerjaan tirus. Sebaiknya pemakanan pada pembubutan tirus harus dilakukan secara perlahan-lahan dan secara berulang-ulang agar didapatkan hasil tirus yang baik. Jika sudah pelaksanaan tirus, maka pahat dimundurkan. Pada tahap ini kita akan melakukan bubut alur. Sebelumnya kita harus mengganti dulu pahatnya dengan pahat alur. Untuk pembubutan alur, dipastikan spindle berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk kedalaman alurnya kita bisa mengatur dengan memposisikan eretan melintang. Untuk putaran arah jarum jam itu maju dan berlawanan arah jarum jam itu mundur. Jadi diputar dengan perlahan searah jarum jam, disesuaikan dengan kedalaman alur yang kita inginkan. Pada proses alur ini juga bisa dilakukan pemotongan. Dalam artian pengaluran yang dilakukan harus sampai pada center dari benda kerja atau tengah-tengah benda kerja. Jadi dengan sendirinya benda kerja akan terpotong. Tapi kalau tidak akan dilakukan pemotongan, bisa cukup disesuaikan dengan benda kerja atau kedalaman dari benda kerja. Kalau sudah sesuai dengan kedalaman benda kerja yang kita inginkan, bisa kita stop dan kita bisa lanjut pada pekerjaan yang lain. Itu adalah beberapa teknik membubut, mulai dari bubut facing, bubut rata, bubut bertingkat, bubut tirus, dan bubut alur. Selanjutnya, jika sudah selesai benda kerja, kita buka dengan cara mengendorkan spindle atau cekam dan memundurkan eretan kepada posisi terjauh. Baru setelah itu kita mematikan tombol atau saklar on off-nya. Setelah saklar on off dimatikan, mesin mati, kita mencabut kabel power, kemudian memposisikan kabel pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih telah memperhatikan video tutorial tentang praktek pemesinan pada mesin bubut. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.